Diri kamu ingin melepas asbab usahamu, sedangkan Allah sedang mentakdirkanmu mesti pakai asbab, mesti berusaha. Berarti di dalam hatimu ada syahwat yang tersembunyi, ada syahwat yang halus. Nah, jadi bukan syahwat seksual aja ya, tapi ada syahwat yang tersembunyi. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Assalamu alayka ya Sayyidi, ya Rasulullah. Oke. Maka keinginan tersembunyi, ingin disebut orang keramat, ustadz sakti, rezekinya datang sendiri. Keinginan itu disebut syahwat yang tersembunyi. Bahasa Arabnya asyahwah al-khafiyah. Maka disebut dalam teks ini minasyahwatil khafiyah, yaitu disebut dengan syahwat yang halus. Jadi syahwat itu ada yang zahir, mata jelalatan, itu masih jelalatan kan ya Bang Dik? Tergantung ya. Ya. Jadi ketika mata bersyahwat, kalau lagi lapar apa? Keroncongan. Nah, pengen makan, nah itu syahwat perut. Kalau jomblo pengen menikah, itu syahwat faraj, syahwat seksual, ya. Itu normal. Itu namanya syahwat zahir. Syahwat yang zahir. Syahwat yang jaliyah, yang nyata. Di belakang itu ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat secara bahasa Arab berarti keinginan-keinginan. Ingin disebut ustadz sakti. Kalau saya nih dulu ngalamin Bang Dik, karena dulu bisa ngeruqyah, jadi pas sakit nggak mau ke dokter, ruqyah aja badan sendiri, 3 hari nggak sembuh-sembuh baru ke dokter. Ya, malu, masa ustadz ngeruqyah datang ke dokter. Ya. Malunya ke siapa? Malu ke manusia. Itu disebut syahwah khafiyah. Tapi oleh Imam Ibnu Alan disebut dengan asyirk al-khafi, syirik yang tersembunyi. Syiriknya halus. Jadi lebih kenceng Imam Ibnu Alan, ya, Ibnu Ruslan, maaf, Imam Ibnu Ruslan, ya, dalam kitab Risalatut Tauhidnya kata beliau, kulluka syirkun khafi. Semua yang kamu pikirkan itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Apa kata orang gitu nanti? Masih begitu nggak beramal itu? Nanti apa kata orang di masjid kalau saya nggak datang? Kata Ustadz kalau nggak pakai kopiah, nanti apa kata orang? Masa Ustadz pakai kopiah? Emang apa urusannya Ustadz nggak pakai kopiah? Usul adab itu lain cerita. Tapi kalau nggak enak sama orang, nah itu beda. Dia menghormati dirinya dengan pakai kopiah itu lain cerita, ya. Jadi ada syahwat yang jaliyah, yang nyata, yang terang, yang tampak. Ada syahwat yang halus. Nah, syahwat yang halus ini nggak bisa pakai baca Quran. Mesti dizikirkan dengan zikir yang halus. Bahasa Arabnya zikir khafi. Maka hampir semua ahli zikir, mereka punya menu namanya zikir khafi. Ini bisa membersihkan kolbu yang terhambat oleh syahwat yang khafiyah. Dulu Bang Dik, saya kalau pakai celana, pasti celananya jingkrang. Kenapa nggak turun ke bawah? Malu nanti nggak disebut ustadz sunnah. Malu nggak disebut ustadz sunnah. Pas sekarang lain lagi ceritanya. Kalau ceramah nggak pakai begini,
Ntar nggak disebut Ustadz Aswaja. Ternyata nggak begitu lagi sudah. Ya, alhamdulillah ketika belajar hikam itu dikikis pelan-pelan. Coba saya copot nih, masih Ustadz nggak? Saya copot nih, masih Ustadz nggak? Masih. Terus apa urusannya ini? Ini cuma adab bermajelis. Di luar majelis saya nggak mesti begini. Di luar majelis saya boleh pakai kaos nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Emang Ustadz harus bawa tasbih kemana-mana? Nanti ketemu sama kelompok sebelah, bid'ah katanya. Ada Ustadz ngomong begini, pakai tasbih itu mengambil hak patennya Saulin. Tahu nggak Ustadznya? Tahu. Siapa? Jangan sebut. Ya, taruh cari masalah lagi. Pernah dengar, Kiai? Ya, Ustadz yang bilang kalau pakai tasbih itu kita ngambil hak paten Saulin. Konyol benar. Nggak ngerti bilang ngerti lah ya. Masa dia nggak ngerti ada hadis, ada riwayat musalsal bahwa kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, itu dari guru kita sampai ke sana. Jadi dari guru kami, dari guru terus sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Abu Hurairah. Beliau itu pakai tasbih. Guru dia, Sayyidina Abu Hurairah, pakai tasbih. Dan itu bukan amalan Saulin, nggak ada urusannya sama Saulin. Kalau kebetulan sama juga nggak apa-apa. Kalau kopiahnya Bang Dik nih, kupluk apa nih? Kalau Bang Ronald apa tuh kupluk? Sorban apa tuh? Sedan Cirebon ya. Bagus juga ya. Kalau ini Buya, kupluk buaran. Buaran. Bikin orang Buaran seneng aja. Nah, jadi ada dua kosakata biar gampang. Tolong dibantu Dr. Falah. Ada ujung sana tajrid. Gede-gedein ya. Nggak kelihatan di belakang. Tajrid itu dari jarrada yujarridu tajridan. Apa artinya? Melepas usaha, sebab. Supaya alim cukup riyadhah, merem atau baca kitab. Gimana? Kalau mau alim gimana? Supaya alim gimana caranya? Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu enggak? Enggak. Itu riyadhah tawasulan namanya. Itu enggak bakal nambah alim. Kalau mau alim, innamal ilmu bita'allumi. Kalimat ini dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari dan itu ada dalam satu riwayat, riwayatnya Hasan. Sesungguhnya ilmu itu hanya kalau orang belajar. Harus bermajelis. Enggak bisa merem. Jadi kalau cuma riyadhah putar-putar tasbih, ya yang kenceng riyadhahnya, ilmunya ya nggak nambah. Bagaimana laduni? Laduni itu bab lain. Ya, laduni itu nggak perlu merem. Orang ahli laduni lagi ngomong bisa nambah ilmu. Dia belum baca bisa kasih Allah. Jadi orang laduni nggak perlu kemudian jadi kebal, nggak ada urusannya laduni. Kan ada tuh ilmu laduni, tahu-tahu kebal. Ngeliat nggak? Ada videonya nggak tuh? Ya, itu nggak nyambung. Itu bukan laduni. Ya, ilmu laduni nggak ada urusannya dengan itu. Ilmu laduni artinya ilmu yang Allah beri langsung ke dalam rohani seorang hamba. Dan itu sifatnya rahasia. Ya. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti hikam ini gimana? Yang mesti ngaji masih duduk. Ngaji tauhid mesti duduk, mesti didengar. Kalau cuma merem, pasti halu. Itu sebabnya hari ini banyak orang-orang yang gak mau ngaji, pengen dapat laduni, dia cuma riyadhah. Apa yang terjadi? Dia halu. Ya. Bagi kita, halu, kasyaf, musyahadah, itu ada pagar-pagarnya. Dan itu ketat. Ya. Gak boleh sembarangan. Tidak semua pengalaman rohani itu benar. Ya.
hatta ketemu Nabi, mungkin ketemunya benar, tapi ketika dia menerjemahkan ketemu Nabinya itu nggak benar. Banyak sering begitu. Ya. Kita ulangi, iradatu ketajrid. Kamu ingin melepas asbab usahamu, sedangkan Allah sedang mentakdirkanmu mesti pakai asbab, mesti berusaha. Berarti di dalam hatimu ada syahwat yang tersembunyi, ada syahwat yang halus. Nah, jadi bukan syahwat seksual aja, ya, tapi ada syahwat yang tersembunyi. Saya masih ingat dulu waktu nyantri, Bang Dik. Besok mau ujian, nggak mau baca kitab depan teman, biar disebut hebat, keren, bisa jawab tanpa perlu baca. Tapi emang udah baca, mereka tidur saya baca gitu. Beneran emang begitu. Cuma nggak mau kelihatan sama teman. Nah itu syahwat apa? Syahwat tersembunyi itu bagi santri itu sering kena. Ngapain kita malu? Ngapain kita malu disebut orang ngaji? Nih untuk santri-santri ya, tuh yang belajar, nggak usah malu mutolaah depan orang, ya, nggak usah malu ngaji muzakarah depan orang. Ya. Yang boleh riya itu salah satunya bukan riya ya. Ya dalam hal-hal seperti mencari perhatian guru, ya, mendapatkan ilmunya guru, kita boleh, bukan riya secara ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tapi itu lebih kepada tamalluk, ngambil perhatian guru. Nah itu boleh, simpati ya.